Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di GPB Jemaat Efata Batu Kajang, puji dan syukur kepada Allah bahwa di saat ini kita boleh bersama merenungkan firman yang dihadirkannya dalam kehidupan kita, bertepatan dengan peringatan perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Allah untuk kesempatan ini yang hanya tercipta oleh kasih setiamu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan kami dimampukan oleh kuasa-Mu Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tertulis dalam Injil Lukas pada pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang diberi judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, GPB Jemaat Efata Batu Kajang, di dalam kesempatan ini kita mau bersama menerima firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk melihat bahwa perpisahan dengan Yesus ternyata tidak direspon dengan satu sikap duka cita sebagaimana yang terjadi biasanya pada manusia ketika berhadapan dengan perpisahan. Kalau kita ditinggal dan orang-orang yang kita kasihi, kalau kita berpisah dengan keluarga, sahabat, teman, biasanya kita akan menerima, kita akan merasakan satu kesedihan, kita akan merasakan satu duka cita. Tapi hal itu tidak terjadi bagi para murid. Mereka justru bersuka cita. Mereka justru sujud menyembah. Mereka pulang dengan satu kondisi hati yang begitu baru setelah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Sabda Bina Umat untuk renungan pagi ini kita dapat merenungkan melalui uraian yang diberikan oleh penulis Sabda Bina Umat tersebut bahwa ada dua hal mengapa sampai para murid bersuka cita meskipun ditinggal oleh Yesus Kristus melalui kenaikannya di surga. Hal yang pertama, bahwa para murid percaya Yesus Kristus bekerja untuk menyiapkan masa depan bagi mereka. Dan mungkin kita ingat ada firman yang berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan rumah bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun ada di situ. Jadi ada masa depan yang Tuhan siapkan kepada pengikutnya, kepada umatnya, dengan peristiwa dia naik ke surga. Jadi ada masa depan yang Tuhan siapkan. Nah, ada alasan kedua yang membuat para murid bersuka cita. Alasannya adalah bahwa Kristus menjanjikan akan mencurahkan roh-Nya untuk menyertai para murid dalam kehidupannya di dunia ini. Roh Kudus yang kita kenal, atau yang kita sebut dengan Roh Kudus itu. Nah, ini membuat para murid kemudian bersuka cita bahwa meskipun wujud yang mereka kenal, Yesus Kristus itu telah pergi ke surga, tapi ia tidak akan meninggalkan mereka sendiri. Roh-Nya akan tetap menyertai mereka dalam menjalani kehidupan di dunia sampai pada waktunya mereka ada dalam kekekalan. Nah, ini dua alasan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang disampaikan oleh penulis Sabda yang menjadi renungan kita melalui firman Tuhan pada saat ini. Namun dalam hal ini saya pun
melihat ada juga hal lain yang bisa kita renungkan, yang juga mau Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu Yesus naik ke surga. Dia tidak turun, tapi dia naik. Nah, ini penting karena ketika dikatakan dia naik, ketika dikatakan dia terangkat, dia menuju ke atas. Nah, dalam budaya orang Yahudi, di mana Yesus lahir, kecil, besar, dalam budaya itu, maupun dalam budaya Yunani, sebagaimana tujuan daripada Injil Lukas ini ditulis untuk Theophilus. Kalau kita lihat pasal satunya, kepada Theophilus yang mulia. Theophilus ini orang Yunani, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dalam dua budaya tersebut, baik Yahudi maupun Yunani, alam semesta atau dunia ini punya tiga lapisan. Lapisan atas atau disebut dunia atas, itu adalah tempatnya Allah. Itu adalah tempat para dewa. Lapisan tengah itu tempat kehidupan ciptaan Tuhan, kehidupan ciptaan Allah. Lapisan bawah disebut sebagai tempat dunia orang mati. Jadi setiap orang yang mati, setiap ciptaan yang mati itu akan turun ke dunia bawah. Nah, pemahaman ini atau pengetahuan ini ada baik di budaya Yahudi, di mana para murid semua itu orang Yahudi pada saat itu, dan juga ada di budaya Yunani, yang menjadi tujuan dari penulis dari Injil Lukas ini ditulis adalah orang Yunani, ya Theophilus itu. Baik di budaya Yahudi dan Yunani itu punya pemahaman bahwa alam semesta atau dunia itu ada tiga lapis, atas, tengah, dan bawah. Nah, ketika Lukas menulis, ketika para murid menyaksikan Yesus naik ke atas, Yesus terangkat ke atas, dari situ kita sudah melihat ada pesan yang mau disampaikan bahwa Yesus itu dia menuju ke tempat Allah. Dia menuju ke tempat yang hanya bisa Allah yang ada di situ. Dan ini menyatakan bahwa dia adalah Allah. Itu sebabnya respon para murid yang menyaksikan itu adalah mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi Yesus berpisah dari mereka bukan ke dunia bawah, tapi dia ke atas. Dia tidak menjadi bagian daripada kematian, tapi dia menjadi bagian daripada kehidupan yang kekal, yang hanya ada di dunia atas. Itu sebabnya para murid, sekali lagi, itu sebabnya para murid sujud menyembah kepadanya. Karena itu menyatakan keyakinan mereka. Karena itu menunjukkan iman mereka bahwa yang mereka saksikan ini adalah bukan manusia yang mati saja, bukan manusia yang berpisah dari mereka karena kematian, tapi yang mereka saksikan ini adalah manusia yang adalah Allah, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga mereka sujud dan menyembah. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam budaya Yahudi, sujud dan menyembah itu dianggap sebagai tindakan yang musyrik, tindakan yang menduakan Allah. Tapi itu terjadi kenapa itu bisa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka yakin betul Yesus adalah Allah. Mengapa? Karena Yesus terangkat. Bukan turun, tapi Yesus terangkat. Keyakinan mereka kepada Allah itulah yang bukan hanya membuat mereka sujud dan menyembah, Bapak Ibu, yang membuat juga mereka pergi dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita itu tidak sama dengan sukaria. Sukaria itu tertawa, senang, gembira, itu sukaria. Tapi sukacita itu lebih daripada sukaria.
Ada firman yang berkata, bersukacitalah kamu senantiasa. Kalau kita pahami sukacita sebagai tertawa, riang, dan gembira, maka setiap kita tetap harus tertawa, tetap harus riang dan gembira, meskipun ada peristiwa yang mendukakan kita. Ya, kalau kita berangkat dari firman bersukacitalah senantiasa, maka kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh sedih, kita tidak boleh kecewa. Ya kalau kayak gitu, berarti kita ketawa saja terus, riang gembira saja terus. Kalau memang seperti itu pengertiannya Bapak Ibu dan Saudara, lalu kenapa Yesus menangis? Kenapa Yesus menangis? Kenapa Yesus marah? Di bait Allah dia marah. Kenapa Yesus mengeluh atas kota Yerusalem yang katanya membunuh nabi-nabi Tuhan? Mengapa itu terjadi? Kenapa Yesus tidak bersukacita senantiasa? Kalau arti sukacitanya adalah sukaria tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita itu bukan sukaria. Sukacita itu adalah rasa optimis. Sukacita itu adalah rasa percaya diri. Sukacita itu adalah rasa yakin, hakul yakin atas kehidupan yang kita miliki, itu akan berjalan dengan baik. Meskipun ada peristiwa yang mendukakan kita, ada peristiwa yang mengecewakan, menyedihkan kita, tapi kita yakin bahwa hidup ini akan tetap terus berjalan pada kebaikan. Akan tetap ada kebaikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sukacita, percaya diri atau optimis tadi. Dan apa dasar daripada percaya diri optimis itu? Apa dasar daripada sukacita itu? Dasarnya adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang bertakhta di kerajaan sorga, yang empunya segala sesuatu di dunia ini, yang daripadanya segala sesuatu diciptakan. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, Dia bukan hanya Allah yang tidak peduli. Dia bukan hanya Allah yang berdiam diri terhadap ciptaannya, tapi Dia adalah Allah yang memberkati. Dia adalah Allah yang memberkati, artinya Dia adalah Allah yang campur tangan dalam kehidupan ciptaannya, apalagi dalam kehidupan umatnya. Makanya pada ayat ini dikatakan, ayat 50, di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Allah yang ada di dunia atas tidak Allah yang tutup mata. Allah yang di dunia atas bukanlah Allah yang tutup telinga. Tapi Allah yang di dunia atas adalah Allah yang membuka mata dan telinganya, peduli dan memberkati umatnya, apalagi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang membuat para murid bersukacita. Jadi setelah mereka tahu bahwa Yesus adalah Allah, mereka tahu bahwa Yesus yang guru mereka ini adalah penguasa, pencipta yang empunya segala sesuatunya, bertakhta di kerajaan sorga. Di saat pengetahuan itu ada pada mereka, mereka pun disadarkan bahwa Yesus Allah ini memberkati mereka. Yesus Allah ini tidak meninggalkan mereka. Yesus Allah ini campur tangan dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Itulah yang membuat mereka bersukacita. Dan itu juga yang membuat kita bersukacita. Allah kita tidak buang muka dari kita. Allah kita tidak lepas tangan dari kehidupan kita, tapi Dia memberkati dan memelihara kita. Apalagi di saat krisis seperti ini, saudara-saudaraku yang diberkati, di saat pandemi begini, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin
Siapa yang berkuasa untuk menyelesaikan? Siapa yang berkuasa untuk memutuskan kapan virus ini gugur dari kehidupan kita? Siapa? Yang profesor nyerah, yang pejabat nyerah, yang kaya, super kaya nyerah. Jadi siapa? Allah, Tuhan Yesus Kristus. Apa dia tidak melihat kita saat ini? Dia melihat kita saat ini. Apa dia tidak melihat saya? Apa dia tidak melihat Bapak Ibu Saudara? Dia sedang melihat saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini. Apa dia tidak peduli pada saya dan Bapak Ibu Saudara? Dia justru sedang peduli, bahkan lebih peduli. Lebih peduli daripada seorang manusia pun di dunia ini. Dan dia yang berkuasa untuk memutuskan. Dia yang berkuasa untuk mencabut. Dia juga yang berkuasa untuk memampukan kita menghadapi segala pergumulan, segala persoalan, segala tekanan, segala tantangan yang kita alami. Dia yang berkuasa atas itu semua. Dan kuasa itu tidak jauh daripada kita karena dia peduli kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, marilah kita memelihara, kembali kepada firman Tuhan, kita pelihara ibadah kita kepada Tuhan. Ayat 50, mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Kita pelihara ibadah kita kepada Allah. Meskipun saat ini kita nggak bisa berkumpul, tapi di rumah-rumah di mana Tuhan mampukan kita tetap hidup, sadar, waras. Di saat itu kita jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Di saat itu kita jangan pernah lupa untuk bersekutu bersama keluarga kita, memuji, menyembah, memuliakan, merenungkan firman-Nya, mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, memuliakan Allah. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kehidupan kita mesti kehidupan yang memuliakan Tuhan kita, kehidupan yang memuliakan Sang Penguasa, Sang Pencipta yang peduli dan memberkati kita. Melalui apa? Perilaku dan perbuatan. Menjadi saksinya dengan perilaku dan perbuatan kita. Kurang-kurangi, tinggalkan yang kita tahu gara-gara perilaku itu, gara-gara perkataan itu, orang tidak senang kepada kita. Gara-gara perilaku itu dan perbuatan itu, orang tidak sejahtera dengan kita. Tinggalkan itu. Itu tidak memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak memuliakan Allah. Tinggalkan dendam, tinggalkan kebencian. Itu tidak membuat kita bahagia. Itu tidak akan pernah membuat kita sejahtera. Tinggalkan itu. Allah menyediakan segala sesuatunya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera. Lalu buat apa kita pertahankan dendam dan benci? Bodoh kita di situ jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus mengandung pesan bahwa Dia adalah Allah. Lebih dari itu, Dia mengandung pesan bahwa Dia adalah Allah yang memberkati kita, sehingga kita senantiasa tunduk, sujud, menyembah kepadanya. Kita beribadah kepadanya. Dan yang kedua, kita yakin, optimis, Dia tidak meninggalkan kita. Dalam segala situasi kehidupan, Dia tidak meninggalkan kita. Yang terakhir, jadikanlah kehidupan kita sebagai hidup untuk memuliakan Tuhan. Selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Badai pasti berlalu. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.